Karena kalau kita salah mendefinisikan dosa, ini akibatnya fatal, teman-teman. Jangan sampai kita berbuat dosa yang akan membawa kita ke neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bahagia sekali rasanya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, dan saya berharap keadaan semua teman-teman sehat selalu dan selalu dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, kali ini saya terpanggil untuk membahas satu topik, yaitu tentang satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, yaitu tentang dosa. Mengapa ini saya anggap penting? Karena dosa inilah yang akan membawa orang ke neraka. Untuk itu, sebagai umat percaya, kita harus membuat clear tentang dosa ini, teman-teman. Dalam beberapa kesempatan saya mencoba untuk mencermati begitu banyak pemahaman yang berbeda-beda di dalam menyoroti dosa dari kalangan Kristen sendiri, begitu teman-teman. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena kalau kita salah mendefinisikan dosa, ini akibatnya fatal, teman-teman. Jangan sampai kita berbuat dosa yang akan membawa kita ke neraka. Begitu, ya. Jadi maaf, saya merasa sangat terpanggil, begitu ya, untuk membahas tentang hal ini, teman-teman. Karena jangan sampai, karena ketidaktahuan kita, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah melakukan dosa yang bisa membawa kita ke neraka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam agama saya yang lama, Islam, di sana dikenal dua jenis dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil, teman-teman. Ya, dosa besar misalnya mempersekutukan Allah, ya, melawan orang tua dan sebagainya. Nah, dosa kecil nanti dibagi lagi, ya, jenisnya ini dosa kecil, begitu. Tetapi itu tidak jelas batasannya, teman-teman. Tidak jelas batasannya, ya. Nah, dosa besar itu misalnya dosa yang tidak bisa diampuni. Oke, tapi dosa kecil siapa yang mengampuni? Apakah dengan dosa kecil orang bisa ke sorga? No way. Setitik dosa pun tidak bisa membawa seseorang ke sorga. Menariknya di dalam kekristenan, Alkitab dengan jelas memberikan definisi tentang dosa. Kita bisa baca di Alkitab bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Kita bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia,
telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jelas teman-teman, ya, bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, dosa tetap dosa. Semua itu melanggar hukum Allah. Dan Tuhan Yesus sudah datang menyatakan dirinya supaya ia bisa menghapuskan segala dosa. Itulah sebab Tuhan Yesus berkata, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya, tidak ada tempat orang minta ampun supaya dosanya bisa diampuni, kecuali hanya berdoa, meminta pengampunan, bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Dia. Inilah bukti keilahian Yesus, yaitu Dia berkuasa mengampuni dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab membedakan dua kategori dosa. Pertama, dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi bukan dosa besar, dosa kecil, bukan, ya. Dibedakan berdasarkan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Mari kita lihat apa itu dosa yang mendatangkan maut. Hati-hati teman-teman, kalau ini salah memahami, konsekuensinya fatal, yaitu maut atau neraka. Jelas firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Maut itu bukan hanya sekedar mati ya teman-teman ya, tapi neraka. Ya, maut itu adalah neraka. Begitu, ya. Jadi kita akan melihat apa kata Alkitab tentang dosa yang mendatangkan maut dan apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini harus clear supaya kita tidak salah bersikap, supaya kita bisa mengontrol perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu bahwa semua orang tidak ada yang tidak berdosa. Siapapun dia, mulai dari manusia pertama, Adam, sampai nanti manusia terakhir, mereka sudah berdosa. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara, semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah itu Maha Pengampun. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelesaikan dosa kita. Jadi, kalau ada yang berkata, saya tidak berdosa, berarti Anda pendusta. Anda menipu diri sendiri. Jika sampai mengatakan bahwa Anda itu tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Termasuk saya, Anda, dan semua orang itu sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak peduli dosa kecil, dosa besar.
Ya, dosa yang mendatangkan maut atau dosa yang tidak mendatangkan maut? Teman-teman. Jadi, di 1 Yohanes 5 ayat 6 dikatakan, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di ayat 16-nya dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Wow. Jika seseorang berbuat dosa yang mendatangkan maut, itu tidak bisa lagi beroleh pengampunan. Artinya dia tidak perlu lagi berdoa minta ampun, sudah tidak ada gunanya. Karena dia sudah berbuat dosa yang mendatangkan maut. Artinya tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada pengampunan lagi. Jadi tidak perlu berdoa. Dan tidak perlu juga didoakan supaya dia bertobat. Tidak perlu. Karena dia sudah berbuat dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, itu kita boleh berdoa untuk dia. Supaya dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat, dan Tuhan akan mengampuni dosanya. Dan Tuhan akan melupakan pelanggarannya, teman-teman. Nah, sekarang apa itu? Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah berhubungan dengan dosa iman. Dosa iman, saudara-saudara. Ya. Nah, kita akan melihat apa kata Tuhan tentang itu. Salah satu dosa yang mendatangkan maut atau tidak ada pengampunan, saya katakan berhubungan dengan dosa iman. Ya, bukan dosa perbuatan, tetapi dosa iman. Kita bisa lihat di Ibrani 10 ayat 26, teman-teman. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa artinya? Artinya, ketika kita orang-orang percaya sudah memiliki pengetahuan yang benar akan Allah, sudah memiliki pengetahuan yang benar akan keselamatan, sudah memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, tetapi kita menyangkalinya. Kita menyangkalinya. Dari kita orang percaya, tadinya kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadinya kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Kita percaya bahwa kita hanya diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Lalu kita menyangkali itu semua. Kita murtad. Inilah dosa yang disengaja. Karena kita sudah punya pengetahuan yang benar sebelumnya. Lalu kita sangkali semua itu. Untuk itu, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan kedua kali untuk bisa memperoleh kasih karunia keselamatan. Close, pintu sudah terkunci untuk Anda. Jadi saya berharap kita orang-orang percaya pahami ini baik-baik. Sekarang Anda sudah tahu kebenaran. Anda sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan Anda, yang bisa membawa Anda ke sorga. Tapi kemudian Anda melangkah keluar
dan Anda menyangkalinya. Tidak ada lagi korban penghapus dosa itu. Tidak ada lagi. Saudara-saudara, dosa murtad itu dosa yang mendatangkan maut. Lalu dosa apa lagi yang mendatangkan maut? Kita bisa baca di Markus 3 ayat 29. Yaitu dosa karena menghujat Roh Kudus. Nah, perhatikan baik-baik untuk teman-teman muslim. Mungkin hari ini Anda belum mengerti kebenaran. Tetapi bagi Anda yang membuka hati untuk kebenaran, ya, jangan coba-coba menghujat Roh Kudus. Ya. Mungkin Anda menghujat Tuhan Yesus, Anda masih bisa diampuni. Tetapi ketika Anda menghujat Roh Kudus, itu Anda berbuat dosa kekal. Tidak ada lagi pengampunan. Ya. Nah, karena kita tidak tahu, mungkin di satu titik nanti Anda memahami kebenaran dan Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Tetapi Anda sudah pernah menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Tidak ada. Ya. Ini kita baca di Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Kalau dia mengatakan sesuatu melawan anak manusia, kita baca di Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia dan suatu saat dia bertobat, dia masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Pertobatannya tidak pernah akan diterima. Karena dia sudah pernah menghujat Roh Kudus. Hati-hati ya, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, Roh Kudus itu adalah Roh suci. Roh Allah sendiri. Ya, jadi tidak boleh dihujat. Ya, karena dampaknya adalah Anda berbuat dosa kekal. Jadi jangan main-main teman-teman muslim dengan Roh Kudus, ya. Dikatakan Roh Kudus dan sebagainya. Dikatakan dia itu adalah Jibril dan sebagainya. Itu Anda menghujat Roh Kudus. Dan Anda sudah berbuat dosa kekal. Teman-teman, dosa murtad, sekali lagi saya katakan, itu dosa tidak berampun. Ya. Anda misalnya sekarang sudah jadi mu'alaf. Karena waktu itu Anda tidak mengerti apa-apa, belum mengerti kebenaran. Makanya Anda jadi mu'alaf. Selama Anda tidak menghujat Roh Kudus, kemudian Anda bertobat, Anda masih bisa diterima tobatnya, masih bisa diampuni. Karena sebelumnya Anda belum mengenal kebenaran. Tetapi yang bahaya adalah bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Ya, dia sudah mengenal kebenaran, kemudian dia murtad. Itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dia berbalik. Tidak ada lagi kesempatan untuk dia bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi Anda mu'alaf, ya, yang dulunya tidak ngerti apa-apa, ya, tentang kebenaran, mungkin Anda jadi mu'alaf karena faktor X, mungkin karena perempuan, mungkin karena iming-iming, mungkin karena ingin Anda disukai, mungkin Anda pengen hidupnya nyaman, diterima oleh semua kalangan, mungkin Anda ingin ngetop, ya kan? Dipuja-puja oleh mayoritas mungkin. Nah, tapi saat Anda jadi mu'alaf, sebenarnya Anda itu belum mengerti kebenaran. Itu masih terbuka kesempatan untuk Anda untuk bertobat. Tetapi ingat, selama Anda belum menghujat Roh Kudus, ya,
Tetapi kalau Anda sudah koar-koar dan menghina-hina, menghujat-hujat Roh Kudus, kesempatan untuk Anda sudah tertutup. Maaf, Alkitab sangat tegas. Hujatan terhadap Roh Kudus itu tidak berampun. Ya. Teman-teman, sebagai penutup. Teman-teman, lalu apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa perbuatan. Ya, bukan dosa iman, tapi dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib saat kita bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah mengampuni segala dosa kita. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang yang belum kita perbuat. Itu sudah diselesaikan. Dosa apa saja? Ya, dosa perbuatan semuanya. Misalnya bohong, ya. Mungkin Anda mencuri, mungkin Anda korupsi, mungkin Anda menipu, ya. Mungkin Anda memukul istri Anda, mungkin Anda memfitnah orang lain. Mungkin Anda berzina, mungkin Anda selingkuh. Semua dosa itu sudah dipakukan di kayu salib. Tetapi jangan lupa, jangan salah persepsi bahwa kalau orang Kristen karena dosanya sudah diampuni, dia bebas berbuat dosa. No way. Ya, bukan begitu. Sistem yang disiapkan oleh Allah bukan begitu. Tuhan itu bukan bodoh. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat-sangat smart, yang sangat-sangat cerdas. Dia sudah antisipasi semuanya. Dia buat sistem, teman-teman. Ketika Anda percaya kepadanya dan bertobat, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Saat itulah ya, Anda mengaku dosa-dosa Anda dan Anda mengaminkan pengorbanannya di kayu salib untuk membereskan dosa Anda, untuk menggantikan Anda dihukum, dan saat itu di hati Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Orang yang sudah termaterai dengan Roh Kudus, dia sudah resmi menjadi milik Allah. Sebelum bertobat, itu semua orang adalah milik iblis. Tapi setelah dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengaku dosa, dan mengaminkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menggantikan dia dihukum, maka dia memiliki status baru sebagai anak-anak Allah. Materai Roh Kudus itu adalah jaminan atau sertifikat yang dia miliki legal sebagai anak-anak Allah. Jadi teman-teman, sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus ini bekerja di dalam hati kita, mengajari kita akan segala kebenaran Allah, menuntun kita, menuntun hidup kita. Kemudian dia menegur kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Jadi kalau orang yang sudah bertobat, memiliki Roh Kudus, sudah lahir baru, dia sudah tidak mau lagi berbuat dosa, sangat enggan berbuat dosa. Tidak bisa lagi berbuat dosa. Tapi karena kita masih hidup dalam daging, satu saat, sekali-sekali, orang yang sudah diselamatkan ini bisa jatuh ke dalam dosa, sangat bisa. Tapi dia tidak hidup di dalam dosa. Bedakan teman-teman, jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, orang yang hidup di dalam dosa itu dia sudah tidak menyadari bahwa dia sedang berbuat dosa. Dia nyaman saja, tidak merasa terganggu, ya, tidak kepikiran teman-teman, ya. Bahkan dia tidak menyadari sama sekali bahwa dia itu sedang berbuat dosa. Lempeng saja, ya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada penyesalan, tidak ada. Itu orang yang hidup di dalam dosa. Ibarat bebek jatuh ke dalam air, berenang di dalam air dengan sangat enjoy-nya, teman-teman. Ya. Bahkan dia tidak ingin keluar dari kolam itu.
karena dia merasa nyaman di situ. Nah, inilah orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, di hatinya ada Roh Kudus, sekali-sekali dia jatuh ke dalam dosa, itu dia sangat tidak nyaman. Dia ibarat ayam masuk ke kolam. Ya, jadi kalau ayam nyemplung ke kolam, dia nggak nyaman, teman-teman. Dia akan langsung mau naik lagi ke daratan. Ya, dia naik keluar dari air. Dia ingin keluar dari air itu cepat-cepat karena dia tidak nyaman. Nah, begitulah orang kalau sudah diselamatkan lalu jatuh ke dalam dosa, dia sangat merasa tidak nyaman. Ya, dia tidak akan nyaman. Dia akan menyesal sekali dan cepat-cepat minta ampun, meninggalkan dosanya. Ya, menyatakan kepada Allah bahwa dia sangat menyesal sudah melakukan itu semua. Karena kita harus tahu bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan lalu dia berbuat dosa itu sangat mendukakan yang namanya Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus sangat berduka kalau kita berbuat dosa, teman-teman. Ya, walaupun semua dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tidak seperti yang dikatakan oleh teman-teman Muslim kita. Oh, orang Kristen enak dong, karena sudah pasti masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya, dia bebas dong berbuat dosa. Nah, itu terlalu cetek cara berpikirnya. Ya, tidak demikian. Karena ada sistem. Ya, Tuhan menyelamatkan orang by sistem. Jadi orang yang sudah diselamatkan dijaga oleh Roh Kudus. Oke? Nah, teman-teman, untuk penutup saya akan membacakan Ibrani 3. Perikopnya adalah binasa karena murtad. Ya. Ingat, murtad adalah dosa yang mendatangkan maut. Jadi jika di antara Anda ada rencana untuk murtad, ya, ada rencana mau meninggalkan Tuhan Yesus dan berkompromi dengan dunia, mungkin karena wanita, mungkin karena laki-laki, ya, mungkin karena harta, mungkin karena tahta, mungkin karena kedudukan, kekayaan, semua yang bisa diberikan oleh dunia ini, mungkin jabatan yang lebih tinggi. Saya ingatkan Anda, berpikirlah 1000 kali 1000 kali, ya, karena ketika Anda melangkah keluar, sayonara, goodbye, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Karena apa? Anda binasa karena murtad. Ibrani 3, saya akan bacakan dari ayat 7 sampai ayat 14. Ya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya
pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan, jangan terperdaya oleh tipu daya dosa yang akan membinasakan Anda untuk selama-lamanya. Pegang iman yang teguh kepada Kristus sampai saatnya kita dipanggil, atau sampai saatnya Tuhan datang yang kedua kali dan mengangkat kita ke awan-awan, sekiranya saat itu kita masih hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Yesus artinya juru selamat, bukan sembarang nama. Yesus artinya juru selamat. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lainnya, karena semua sudah berdosa. Kain kotor untuk melap meja kotor tidak bisa. Kain kotor untuk dilapkan ke meja kotor, yang ada semakin kotor. Jadi manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Makanya para nabi dan rasul tidak pernah mengatakan saya akan menyelamatkan Anda. Tidak ada. Ya. Mereka hanya berkata Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tidak ada manusia berhak mengatakan dia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Tapi dia hanya bisa memberitakan jalan keselamatan itu. Saudara-saudara, hanya satu yang tidak berdosa, yaitu manusia Kristus yang datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Karena dia adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Dan ingat, jangan pernah menghujat Roh Kudus. Pesan saya bagi Anda yang sudah terlanjur melangkah keluar, meninggalkan Kristus, sekiranya dulu Anda bukan orang-orang yang memahami kebenaran. Mungkin Anda dulu hanya Kristen dari lahir, tidak punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, belum mengerti siapa itu Kristus, belum mengerti jalan keselamatan, akhirnya Anda murtad karena tipu daya dosa dan iming-iming dari dunia ini. Kembalilah. Selama Anda belum menghujat Roh Kudus, kembalilah. Karena waktu tinggal sedikit lagi. Atau Anda pilih memang Anda ingin binasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama saya Rina Solihin, jangan lupa terus mendukung channel penginjilan ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.